capeknya lang, gas, 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 terus gas, terus gas, gas. Ini Jadi ini adalah pertanyaan saya sudah dari dulu ya. Kenapa meski harga Vespa Matic jauh lebih mahal daripada motor Matic sejenis dari merek Jepang, namun unitnya tetap laris di pasaran? Padahal dari segi fitur nggak jauh beda sama skutik pabrikan lain yang harganya jauh lebih murah. Begitu juga impresi berkendaranya sama saja kayak naik skutik kebanyakan. Fitur yang ditawarkan Vespa juga jujur tergolong biasa saja ya, karena motor Matic lain juga sudah kayak gitu. Contohnya kunci immobilizer khas Vespa yang memang nggak bisa dibobol maling kalau nggak pakai kunci aslinya. Pabrikan lain pun sama, sudah menggunakan kunci yang tak kalah aman, keyless namanya. Soal keamanan, anti maling motor Matic yang lebih murah dari Vespa nggak ketinggalan. Bisa dibilang fitur yang ditawarkan skutik Vespa tergolong masih kalah dengan pabrikan lain. Terus kenapa Vespa Matic yang diproduksi pabrikan Piaggio ini tetap banyak peminatnya hingga saat ini? Sedikit informasi, Vespa termurah yang berkapasitas 125 cc saja harganya mau menyentuh 50 jutaan. Itu yang termurah loh. 2 kali lipat harganya skutik dengan kapasitas 125 cc dari pabrikan lain. Dan inilah 3 alasan kenapa Vespa Matic tetap laku di pasaran meski harganya mahal. Pertama, pengadaan unit Vespa yang masih CBU. Meskipun kita tahu Vespa Matic sekarang dirakit di Indonesia, tepatnya di daerah Cikarang. Namun untuk spare part tetap diimpor dari Vietnam. Bahkan dulu unit Vespa Matic harus didatangkan secara utuh alias CBU. Akhirnya harga si skutik asal Italia ini mau gak mau harus di-up dong, karena biaya tetek bengeknya saja sudah mahal. Terus kenapa sudah tahu harga mahal kok masih laku saja? Tenang, nanti bakal kami kasih tahu kok. Kedua, Vespa konsisten soal pemakaian jenis rangka. Berbeda dari pabrikan lain yang memang lebih mengeksplorasi model rangka baru, katanya sih demi efisiensi lah, biar lebih enteng lah, dan lain sebagainya. Namun bisa dikatakan Vespa tetap kekeh dengan satu jenis rangka yang sudah dipakai sejak awal munculnya Vespa di tahun 50-an di Indonesia. Brand skutik ini setia memakai sasis berjenis monokok dari dulu. Sekedar pengertian, sasis monokok sendiri maksudnya bodi dan rangka jadi satu kesatuan. Yaps, bodi plus rangka Vespa terbuat dari plat besi yang tebal. Maka tidak heran soal keawetan bodi nggak diragukan lagi. Beda sama produk skutik merek lain yang bodinya rata-rata memakai bodi bahan plastik, sementara rangka yang terbuat dari besinya dibuat terpisah. Tak ayal, bodi Vespa yang didominasi plat besi bikin ongkos produksi pun menjadi mahal. Alhasil, harga jualnya pun menjadi mahal juga. Ketiga, ini bukan sekedar motor, tapi juga ada kenangan dan sejarahnya. Vespa layaknya orang yang merawat anaknya. Ia merawat kenangan orang yang pernah naik dan punya Vespa dari waktu ke waktu, dengan menyuguhkan bentuk bodi yang konsisten, desainnya secara garis besar dari dulu. Yang namanya kenangan, harganya mahal. Melihat sejarah Vespa yang sudah ada sejak lama di Indonesia, tak sedikit orang yang mempunyai kenangan momen bahagia bareng bapak, keluarga, teman, serta momen lucu, sedih bareng, gebetan atau mantan pacar dengan brand motor asal Italia ini.
Ya mungkin kenangan dengan Vespa tua, tapi seperti yang diketahui bentuk Vespa tua dan Vespa Matic hampir sama saja. Jadi ya nggak heran orang bakal beli Vespa Matic untuk bernostalgia. Namun ada juga sih yang beli Vespa Matic dengan alasan biar tampil beda, necis, retro dengan motor model klasik. Namun nggak mau ribet soal urusan mesin Vespa tua yang butuh perhatian lebih dari itu. Jadi kenapa Vespa Matic yang harganya mahal tetap laku di pasaran? Ya karena ini bukan sekedar motor atau skutik biasa. Begitu juga bukan hanya soal menjual motor dengan fitur bejibun, melainkan menjual skuter Matic beserta cerita setiap orang yang ingin memboyongnya. Kenangan yang lahir sejak motor ini dijual di sini tahun 50-an silam, itulah yang bikin motor ini tetap laris. Ini Vespa banyak cerita yang tercipta serta ada rasa bangga ketika menaikinya yang tak mungkin dirasakan di motor dari pabrikan manapun. Jadi mau harganya berapa juga, Vespa akan tetap dibeli karena yang didapat bukan hanya motor, tapi prestis dan kenangan dari motor tersebut.